Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dramawati. Di sini saya sebagai pembicara satu dan akan menyanggah atau membantah argumen dari tim pro. Saya dari tim kontra. Dari Mosi, kejahatan tanpa korban adalah istilah yang mengacu pada tindakan ilegal yang tidak melibatkan penderitaan langsung pada orang lain atau melibatkan pelaku dan korban yang saling menyetujui. Contohnya, termasuk perjudian, penggunaan narkoba, atau prostitusi. Dewan ini akan mendiskriminasi kejahatan tanpa korban. Perlu kita ketahui, kejahatan tetaplah kejahatan. Perilaku menyimpang dari masyarakat, rakyat miskin atau kaya, karena kejahatan selalu ada, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Apalagi di era teknologi, di era globalisasi sekarang yang semakin berkembang, tidak hanya kejahatan antar daerah, antar kota, antar desa, tapi juga bisa lintas negara. Terkait dengan argumen tim pro mengenai hukum yang akan berdampak buruk bagi pidana, hukum pidana bukanlah dihasilkan dari ramalan masa depan untuk kemunculan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh pidana, perjudian, ataupun narkoba, atau pelecehan, atau apapun. Oleh karena itu, dampak buruk maupun positif tidak dapat menjadi tolak ukur dalam menilai hukum. Pandanglah hukum sebagai pencegahan untuk pidana-pidana yang akan muncul di kehidupan selanjutnya. Terkait kejahatan tanpa korban, tim pro menyatakan tidak akan ada korban lain. Kita ambil contoh kasus penggunaan narkoba. Pidana besar kemungkinan menjadi dua-duanya, yaitu menjadi pelaku dan menjadi korban. Apalagi jika pidana juga melakukan pengedaran narkoba. Dirinya sendiri menjadi korban, malah punya dorongan untuk orang lain menjadi seperti dia. Apakah ini disebut terkait kejahatan tanpa korban ini tidak memiliki akan menciptakan korban lain? Hukum negara memiliki beberapa peraturan yang kuat dan tegas terkait contoh yang saya sebutkan tadi untuk pelaku, baik pembuat, pengedar, atau penyimpan narkoba. Di antaranya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika. 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Ratifikasi Konvensi PBB tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997. Terkait dengan solusi yang disampaikan oleh tim pro, tidak ada denda dan perlindungan profesional. Saya ingin menyanggah dua poin tersebut. Tidak ada denda, namun jika tidak ada jera untuk para pelaku tersebut, apakah rantai dari kasus-kasus yang dilakukan oleh pidana tersebut dapat terputus? Nah, tim pro perlindungan profesional. Apakah hukum ini hukum yang disampaikan atau sudah disepakati oleh pemerintah tidak memiliki tujuan untuk perlindungan profesional terhadap pelaku? Hukum untuk pencegahan dari kejahatan-kejahatan yang akan datang jika tidak memiliki efek jera atau untuk unsur jera, bagaimana bisa rantai kejahatan ini dapat berkurang? Begitu dari saya. Terima kasih untuk tim juri, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.